Pernah kebayang nggak sih sebuah tema fiksi ilmiah, lengkap dengan alien, peradaban kuno, segala macam, ternyata bisa jadi begitu kontroversial sampai dilarang total di sebuah negara? Nah, itulah yang terjadi di Indonesia dengan film-film bertema Anunnaki. Yuk kita bedah misteri di baliknya. Jadi disinilah letak perdebatannya. Apakah ini cuma sekedar fiksi ilmiah seru-seruan tentang alien, atau ini justru dianggap sebagai penistaan agama? Buat sebagian orang ya ini hiburan, tapi buat pihak berwenang, wah ini masalah yang serius banget. Inilah inti dari kontroversi yang bakal kita urai bareng-bareng. Penting banget nih buat kita pahami. Yang dilarang di sini itu bukan satu judul film aja. Pemerintah itu menargetkan sebuah tema atau gagasan besarnya, yaitu narasi tentang Anunnaki yang dianggap menantang keyakinan paling mendasar. Jadi ini bukan sekedar soal film, tapi udah masuk ke pertarungan ideologi. Oke, kita mulai dari konflik utamanya. Akar dari semua ini adalah bagaimana narasi Anunnaki secara langsung berhadapan-hadapan dengan doktrin agama yang sudah sangat mapan di Indonesia. Jadi, inti ceritanya tuh apa sih? Film-film ini mengusung gagasan yang disebut teori astronot kuno. Gampangnya gini, keyakinan bahwa makhluk-makhluk yang dianggap dewa oleh manusia purba sebenarnya adalah pengunjung dari luar angkasa. Nah, ide inilah yang jadi sumber masalah utamanya. Di sini nih, benturannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi kita punya keyakinan agama bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dan mujizat kayak banjir Nabi Nuh itu murni kuasanya. Tapi di sisi lain, narasi filmnya bilang manusia itu hasil rekayasa genetika alien, dan banjir dahsyat itu cuma hasil dari teknologi canggih mereka. Wah, ini bukan lagi sekedar fiksi, ini udah jadi penafsiran ulang total terhadap keyakinan dasar. Kalau kita ringkas, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyoroti 3 poin konflik utama. Pertama, narasi ini seolah-olah menempatkan Anunnaki sebagai pencipta yang jelas menantang peran Tuhan. Kedua, kisah-kisah suci para nabi itu ditafsirkan ulang cuma sebagai intervensi alien. Dan yang terakhir, ini dianggap secara aktif mempromosikan kekufuran atau ketidakpercayaan. Ternyata masalahnya bukan cuma soal agama loh. Ada konflik besar kedua, pertempuran antara mana yang fakta dan mana yang fiksi. Pihak berwenang khawatir banget film ini menyamarkan ilmu semu atau pseudoscience seolah-olah itu kebenaran. Film-film ini sering banget pakai narasi yang bunyinya kayak gini, seolah-olah mereka lagi mengungkap sebuah kebenaran yang tersembunyi. Nah, nada-nada konspiratif kayak gini nih yang bikin pihak berwenang jadi khawatir, karena potensinya besar banget untuk menyebarkan misinformasi secara luas. Ini dia yang bikin dianggap berbahaya. Filmnya itu dikemas seolah-olah ini dokumenter beneran, pakai istilah-istilah yang kedengerannya ilmiah biar kelihatan sah. Akibatnya apa? Penonton bisa salah kaprah, ngira ini adalah fakta sejarah, padahal klaim-klaimnya sama sekali nggak didukung sama sains. Jadi, ancaman misinformasinya itu spesifik. Pertama, klaim-klaim soal planet Nibiru itu, ya ampun, sama sekali nggak ada bukti ilmiahnya. Ini bisa banget menyesatkan penonton yang mungkin nggak punya latar belakang sains yang kuat. Dan yang paling dikhawatirkan, film ini sepertinya mengeksploitasi rasa penasaran publik pada teori konspirasi untuk menyebarkan ideologinya sendiri. Oke, kita udah paham nih kenapanya. Sekarang, mari kita lihat bagaimananya. Gimana sih mekanisme pelarangan ini bisa ditegakkan secara resmi di Indonesia? Ternyata pelarangan ini bukan asal-asalan, ada beberapa dasar hukumnya. Ada undang-undang perfilman yang bilang film nggak boleh bertentangan dengan nilai agama. Terus ada UU ITE yang bisa menjerat konten penodaan agama di dunia digital. Nah, ditambah lagi ada fatwa dari MUI yang rekomendasinya punya pengaruh besar banget bagi pemerintah. Prosesnya sendiri berjalan dalam beberapa tahap. Biasanya nih, dimulai dari laporan masyarakat atau organisasi keagamaan. Laporan ini kemudian ditinjau oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Setelah itu, baru deh diadakan rapat koordinasi yang melibatkan Kominfo, MUI, dan juga Kementerian Agama. Dari sanalah keputusan akhir untuk memblokir konten tersebut dibuat. Sekarang, mari kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Dari sudut pandang pemerintah, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari pelarangan ini? Intinya cuma satu, melindungi keyakinan. Jadi, kalau kita simpulkan, ada 3 alasan inti di balik semua ini. Pertama, ini dianggap penodaan agama karena mengganti peran Tuhan dengan alien. Kedua, dianggap bisa merusak akidah, yaitu pilar-pilar keyakinan dasar dalam Islam. Dan ketiga, ini dinilai menyebarkan hoaks yang dibungkus seolah-olah sains.
Pada dasarnya, pemerintah melihat ini sebagai sebuah langkah perlindungan. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan sosial dan juga melindungi keyakinan publik dari konten-konten yang dianggap bisa mengganggu dan bahkan memecah belah. Semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar. Kasus Anunnaki ini maksa kita buat mikir, di mana sih sebenarnya batas antara sebuah karya fiksi yang kreatif dengan konten yang dianggap bisa mengancam stabilitas sosial? Ini pertanyaan yang menarik banget untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.